Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat berupa iman dan kesehatan sehingga kita masih dapat bertatap muka dalam suasana yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Perlu diketahui bahwa PKK ini bukannya hubungannya kalian yatra ya, itu adalah merupakan satu unit kerja di SMK 2 Purwokerto yang singkatannya adalah Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus atau BKK di SMK Negeri 2 Purwokerto itu tugasnya adalah mempertemukan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan sekolahan yang mempunyai output berupa lulusan yang butuh pegawaian. Jadi yang diurusi atau yang dihormati oleh BKK nanti itu adalah mereka yang setelah lulus mau kerja. Secara umum lulusan dari SMK 2 itu menurut saya bagi menjadi 4 kategori, yaitu satu yang mau kuliah, yang mau bekerja, yang mau wirausaha, dan yang kami nondang ya. Kami nondang ini tegasnya kata sedikit kampiran pada sekolah bergada biaya, pada kenyabut damel kurang persyaratan, baik itu tinggi badan mungkin atau ada mempunyai latar belakang kesehatan dan lain-lain. Namun demikian, kami akan berusaha semaksimal mungkin di dalam pelaksanaan tugasnya nanti, walaupun sebenarnya menurut tugasnya itu adalah tidak memasarkan, tetapi dalam praktek yang kami memasarkan. Beberapa perusahaan yang menjadi mitra BKK dan yang sudah langganan dari tahun ke tahun itu antara lain adalah perusahaan-perusahaan di Jakarta seperti Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor, kemudian Denso, kemudian dan yang akan kami jadikan favorit untuk tahun ini dan yang akan kami jadikan program unggulan itu adalah magang ke Jepang. Kami punya pertimbangan demikian. Setelah saya lihat data yang ada di SMK Negeri 2 Purwokerto di kelas 3-nya, ternyata banyak anak yang nanti kalau lulus itu usianya belum mencapai 18 tahun. Berarti putra dan putri bapak dan ibu sekalian yang pada saat lulus nanti usianya belum 18 tahun, ya lulus itu belum bisa bekerja atau tidak bisa kami hantarkan untuk bekerja. Karena apa? Undang-undang ketenagakerjaan itu menuntut bahwa salah satu syarat untuk bisa bekerja adalah 18 tahun. Nanti yang lahirnya bulan Juli 2000 Riki atau 199 Riki mandat. Nah terus kepripun? Nah oleh karena itu BKK mengambil suatu inisiatif, kami ingin atau mengambil program yang sifatnya jangka panjang, sehingga ketika anak ini lulus tidak langsung kerja tapi bisa menunggu sampai dia usianya 18 tahun. Nah salah satu program yang saya maksud itu adalah program magang ke Jepang. Kita bekerja dengan bekerjasama dengan perusahaan yang sudah merupakan langganan bagi kita BKK, yaitu JIAN, Japan Indonesia Economic Center di Jakarta. Nah ini kebetulan tadi ada anak tahun alumni 15-16 ya Mas ya, yang minggu depan akan berangkat ke Jepang, datang ke sekolah, Pak saya minta Pak surat pengantar buat apa? Buat berangkat ke Jepang minggu depan. Di Mas Baru ini aslinya Mamon, selesai pendidikan minggu kemarin, minggu depan dia harus berangkat ke Jepang. Dan nanti seandainya ada waktu dan ada bapak atau ibu yang ingin bertanya dengan yang bersangkutan, nanti kalau diizinkan oleh sekolah, nah, monggo nanti bisa langsung tanya jawab. Sebagai suatu gambaran bahwa Mas Baru ini berangkat ke Jepang dengan menghabiskan biaya dari A sampai Z selama pelatihan sampai pas berangkat besok itu kira-kira hanya 6 juta rupiah. Udah juta-juta.
dan ibu dan bapak itu jangan khawatir atau jangan jadikan uang itu menjadi kendala untuk tidak berangkat ke Jepang apabila bapak ibu ingin. Tahun kemarin anak yang lolos untuk berangkat ke Jepang sejumlah 34 anak. Tahun kemarin memang agak kami openi, tahun-tahun sebelumnya tidak kami openi, tetapi seandainya sekolah berkenan mulai tahun ini full akan kami openi sebelumnya. Artinya begini, ada suatu kriteria yang dituntut oleh perusahaan di Jepang. Kriterianya itu agak berbeda mungkin dengan pembinaan yang ada di OSIS. Maka nanti kami akan ikut nimbrung ke sana. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa lebih banyak yang terbawa ke sana. Ini merupakan satu solusi bagi anak yang setelah lulus nanti belum 18 tahun. Kalau 18 tahun walaupun pintar, cerdas dan lain sebagainya tidak bisa untuk bekerja. Nah, seandainya putra dan putri bapak pada saat lulus usianya masih 17 atau berapa Pak, atau mungkin bahkan ada kemarin yang menyampaikan saya, Pak, menurut saya bu, lalu kula umurnya udah 11 doang, tapi 11 itu udah 11. Kalau anak itu kami biarkan pada saat nanti setelah lulus dia bisa bingung, malah orang anaknya stres gitu. Orang apa-apa sih kerja tidak bisa sih. Nah, apabila dia ikut program magang ke Jepang, dia masih ada. Nanti dia bisa ikut program pelatihannya kan, ada pelatihan bahasa dan lain sebagainya. Dengan satu harapan nanti pas saja ibu lulus mantap. Jadi ini merupakan program alternatif yang kami tawarkan. Bagaimanapun juga tugas orang tua itu adalah mengarahkan, mendorong anak agar supaya dia berani berangkat ke Jepang. Ini boten bu. Anak-anak sekarang sudah bermain-main dengan Android, mereka sudah bisa melakukan video call dan lain sebagainya. Dan saya perhatikan juga di media sosial, anak-anak kami, anak-anak kita di sana itu pada kumpul. Nah mungkin ada kendala demikian. Persyaratan untuk magang ke Jepang itu adalah tinggi badan minimal 163. Nanti kami berikan datanya tema anak insya Allah ya Bu. Ini sekedar pengantar saja. Kemudian untuk laki-laki, untuk perempuan 150. Berat badan tidak boleh kurang malah dari 50 gitu. Itu syarat yang utama. Nah, seandainya dan kami menemukan beberapa anak kelas 3 itu tinggi badannya kurang dari 163, jelas ini tidak memenuhi syarat. Kami sudah mengkontak ke perusahaan JR. Kira-kira pada bulan kalau tidak Januari, Februari kita sudah melakukan rekrutmen terhadap anak-anak. Menurut saya masih ada kesempatan, seandainya hanya untuk meninggikan nambahin dur sesenti, rong senti sih ada kesempatan. Karena masih dalam masa proses pertumbuhan. Untuk itu nanti silakan sekolah berdua melakukan satu program tertentu supaya anak bisa putut sehingga kurang dulu. Menang, ya bisa loh, kalau turunan sama jadi siapa? Gusti Allah yang menentukan untuk gue. Next cara teknologinya ya istilahnya hereditas hacking, ngehack faktor turunan. Ya nanti dengan olahraga mungkin bisa. Dan saya juga ingatkan juga bahwa berdasarkan yang kami temukan tahun kemarin, kegagalan atau faktor kegagalan itu disebabkan karena mata kurangnya ketajaman mata, sanes minus nopo plus. Matanya kalau dicek itu normal, tapi berkurang ketajamannya. Pernah ada tes begini, ini 1.000 gitu, mau duit diramas ya. Nah makanya sih motor kertas gitu kecantik. Itu salah satu tes ketajaman mata, visus istilahnya. Nah nanti mudah-mudahan sekolah bisa membuat satu program untuk memotivasi hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi pada putra dan putri atau ibu dan bapak sekalian. Nah itu. Kemudian untuk masalah biaya untuk Jepang, insya Allah selama ini kami perhatikan tidak ada kendala. Tapi seandainya teman-teman dari koperasi kemarin sudah menyanggupi, ya anak masih butuh berapa, ya karena saya bilang yang utama koperasi syariah orang hubungan, saya pernah bilang.
Nah, kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang reguler di Jakarta, pemberangkatan itu dimulai pada bulan Juli. Bahkan ada beberapa perusahaan yang melakukan pemberangkatan pada bulan April. Artinya bisa jadi nanti putra dan putri ibu dan bapak sekalian belum lulus tapi sudah berangkat kerja. Bukannya belum lulus, belum menerima ijazah sudah berangkat kerja. Jadi tidak ikut perpisahan. Itu sering terjadi di SMA 2. Nah, mereka itu adalah yang sudah 18 tahun usianya. Oke. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, jadi untuk meningkatkan persentase yang diterima di perusahaan, kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu juga untuk selalu memperhatikan, mendorong dan juga memotivasi anak-anaknya untuk siap secara fisik maupun mental. Jadi pola makan Android ini yang hati-hati Bu. Nanti yang seperti saya sampaikan tadi bisa menyebabkan visus. Kemudian hampir semua perusahaan menentukan standar push up, terutama yang mau Jepang nih. Sekolah sudah punya program misalkan, tapi tidak salah seandainya Bapak dan Ibu sekalian nanti setiap hari mewajibkan putranya push up di rumah. Karena nyatanya ketika nanti pada saat tes wawancara mau ke Jepang, ditakoni ngelakukan push up. Makanya pendidikan bahasa push up. Jadi nanti kerjasama antara ibu dan PKK atau antara ibu dengan PKK itu nanti insya Allah akan bisa mengatakan putra dan putri ibu sekalian bisa kerja dengan enak di sana. Jadi, nah sekolah walaupun nanti punya program, ibu juga melakukan hal-hal seperti saya sampaikan tadi di rumah. Ya. Nah, tentang standar yang lain nanti mungkin karena terlalu panjang akan kami sampaikan secara dalam program di sekolah, atau mungkin nanti kami akan melakukan, biasanya kami juga akan melakukan pembinaan dengan menggunakan media, dalam hal ini menggunakan FSG. Nah, ini ada yang tanya tentang Jepang penghasilan per bulan beda. Ini kalau putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian kerja di Jakarta pada perusahaan-perusahaan reguler, perusahaan-perusahaan manufaktur seperti Astra Honda, Astra Daihatsu dan lain sebagainya, pendapatan per bulannya itu kira-kira 5 juta sebulan. Namun demikian mereka menggunakan sistem kontrak biasanya, setiap 2 tahun selesai kontrak habis. Untuk yang di Jepang biasanya visanya itu 3 tahun. Penghasilan rata-rata mereka di Jepang itu bersih-sih. Cara Jepang ya oleh sana-sana macam-macam orang mungkin yang begawe duit itu pulang duit kan. Iya ada sana-sana apalagi di Jepang ya ada liburan musim panas dan lain sebagainya. Penghasilan mereka rata-rata itu 10 juta bersih. Jadi seandainya visanya 3 tahun, insya Allah bisa membawa uang angkanya dari 360 sampai 400 juta, bahkan ada yang sampai 500 juta karena banyak liburan. Supaya tidak mubah, ketika anak sudah selesai bekerja, kami pun juga sering mengarahkan kepada anak-anak dulu. Kok orang paling Jepang jalan apa? Arah boleh duit, apa menyiapkan masa depan? Boleh duit Pak, oh yang mau duit kok terbanyak. Seandainya dia masih mau menyiapkan masa depan, kami sudah mulai melakukan pembinaan dari awal. Oh anak Jepang kalau apa? Tabungannya. Aduh kok pengen buka ayam, saya sampaikan ke anak, ya, kok teknik itu ayam ya bisa bayar, mana bedanya kok teknik itu ayam kalau peternakan ayam, agar kalau peternakan ayam pangannya itu kabeh, agar kok teknik itu ditanya nggak mesinnya, mumpung enak Jepang anak-anak bukan mesin murah modernnya di toko, antara lain pembinaan seperti itu. Nanti besok kok dari peternak ayam yang modern, itu salah satu contoh. Mungkin ada yang ingin membuka kelas dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin atau sedini mungkin kami melakukan pembinaan supaya tidak mubah gitu. Walaupun pemerintah sebenarnya mewajibkan kepada anak-anak itu untuk menabung 2 juta rupiah setiap bulan. Itu kewajiban, mesti harus nabung 2 juta setiap bulan. Karena apa? Sering terjadi atau zaman dulu ada kejadian anak itu pulang tidak bawa uang karena mulai bagi-bagi kantong.
Jadi kalau anaknya itu nanti BK nya masih ada sisa uang 2 juta kali 36, 72 juta uang. Jadi masalah penghasilan seperti itu. Namun demikian, untuk jurusan-jurusan tertentu, kadang-kadang visa itu diperpanjang 3 tahun. Misalnya jurusan bangunan, lagi jadi pegawai nanggung, biasanya menunggu sampai bangunannya selesai. Jadi mungkin visanya ulur 3 tahun. Jadi, namun intinya kami di sini adalah bukan cerita duit, tapi cerita begini. Nanti pada saatnya putra dan putri bapak dan ibu lulus, itu diperhatikan usianya sudah 18 atau belum. Kalau belum 18, ini solusi yang terbaik adalah mengikuti program-program seperti ini. Tetapi seandainya sudah 18 tahun dan masalah, silakan nanti mendaftar pelowongan-pelowongan yang ada di bursa kerja di SMK 2. Psikites, bulan kemudian mode. Kalau di Jepang agak lama, mungkin menunggunya setahun, 2 tahun. Gitu. Seperti pasar ini baru pas ya, mulai hitungannya pas ya, hitungannya pas. Dan jangan khawatir loh, kok bahasa Jepangnya apa bisa, jangan khawatir. Karena untuk berbicara itu tidak memerlukan intelektual yang tinggi itu dia. Ngomong lembut beda Inggris pada bisa ngomong Inggris ya. Tapi mau ngomong Inggris kan harus bisa komputer. Artinya memang untuk berbicara itu tidak butuh intelektualitas, tetapi kebiasaan dan keberanian menyampaikan. Nanti mungkin akan disampaikan sedikit oleh kalau ada diisikan oleh Bang Belum, barangkali ada yang mau tanya. Ada nggak kira-kira yang mau tanya lewat tadi? Atau dia sendiri yang mau menyampaikan dulu. Oke. Jadi sementara waktu saya serahkan ke Pak Baru, biar dia cerita sedikit lah. Apa kesusahannya, apa senangnya, apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Banu Syafriadi, tempat tinggal di Wangon. Lulusan di SMK itu pada tahun 2015. Jadi waktu saya lulus itu saya masih berusia 17 tahun. Dan alhamdulillah setelah umur 18 tahun sudah masuk pelatihan dasar, lalu masuk pelatihan lanjutan. Setelah selesai pelatihan 10 hari setelah itu insya Allah akan berangkat di minggu depan. Begitu. Untuk senang dan susahnya sebenarnya banyak. Yang pertama akan saya bicarakan yang gak enak dulu gitu ya. Waktu saya pelatihan dasar, saya itu punya nenek. Jadi ini resiko bahwa kita sedang melakukan pelatihan ataupun bekerja nanti di Jepang. Waktu saya pelatihan di Depok, 1 bulan di sana, di rumah ada kabar yang gak enak, nenek saya meninggal. Tapi bagaimana keadaannya, saya sedang melakukan pelatihan dan itu juga untuk masa depan saya. Akhirnya saya tidak bisa pulang karena sedang mengikuti program. Jadi itu nggak enaknya. Kita harus punya resiko, banyak enaknya, tapi juga banyak yang nggak enaknya. Jadi kita mendapat keuntungan, tapi juga kita harus berkorban banyak. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, silakan Bapak Ibu orang tua wali murid baik kelas 11 maupun 12. Monggo. Untuk persyaratannya seperti yang tadi Pak Samsul bicarakan, itu ada tinggi badan dan juga nanti akan ada tes kesehatan dan juga wawancara. Kalau untuk nilai tidak ada masalah. Kalau untuk jurusan kebanyakan di teknik, terus perikanan, perkebunan. Pokoknya untuk sekolah teknik di sini insya Allah bisa semuanya. Tapi kalau untuk MM kayaknya belum ya Pak. Kalau untuk MM kayaknya untuk multimedia kayaknya belum ada.
Kalau PAV bisa. Untuk kepentingan waktu saya lanjutkan bahwa kami mungkin akan membuka pendaftaran mulai minggu depan. Sedini mungkin akan melakukan pendaftaran dengan harapan kami mendapatkan data yang pas. Siapa yang tingginya kurang atau siapa yang berat badannya kurang dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa program Orang ke Jepang ini hanya untuk alumni atau kelas 3 SMA di 2 Purwokerto. Memang kami buka untuk dua lulusan, yaitu lulusan sekarang dan lulusan yang sebelumnya. Barangkali ada di antara anak-anak yang tahun kemarin gagal karena sesuatu hal mungkin bisa mendaftar ulang pada tahun. Dan perlu juga kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya kalau orang berangkat ke Jepang itu urusannya bukan hanya sekedar mencari uang. Banyak hal yang didapatkan yang tidak bisa dinilai dengan uang, antara lain ilmu. Yang kedua, kedisiplinan, attitude akhlak. Yang ketiga, syukur-syukur sing mau nepat agar luar rasakan atau dokter di pada mari di tiga waktu. Itu. Jadi itu. Nah, seandainya mereka yang setelah selesai dari Jepang kemudian mereka pulang ke Indonesia, kalau mau bekerja lagi mudah. Karena biasanya dari pihak perusahaan Jepang merekomendasikan anak-anak ini ke perusahaan di Jakarta. Jelas diterima karena apa? Pasti attitude mereka itu lebih baik daripada anak-anak yang belum pernah ke sana. Anggapan mereka itu seperti itu. Jadi nek kamu demane nang Jakarta ki gampang. Tapi nek cara kula wis duit gua apa kok demanding. 18 tahun berangkat, 21 tahun pulang dengan membawa uang antara 300 sampai 500 juta. Kuliah 4 tahun, selama tahun sarjana duit. Itu aja uang tua nek umpamane. Kalau mau wirausaha lebih baik lagi. Ya suka tadi tas kirim tiba tadi butuh herder gerak baik, teman kesel. Nah, itu manfaatnya. Ya, jadi pada intinya seandainya syarat-syarat ini nanti bisa dipenuhi oleh putra dan putri sekalian, silakan daftarkan saja. Segera mungkin kami akan membuat suatu program. Dan mungkin nanti juga kami mungkin minta bantuan pihak lain seandainya kami tidak mampu, misalkan dari perguruan tinggi yang mana untuk pilihannya itu, mungkin seperti itu. Jadi barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan, dan nanti kami akan aktif memberikan informasi ke Bapak dan Ibu sekalian melalui SMS Gateway. Mulai tahun ini kami akan mencatat nomor Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti seandainya ini sudah berjalan, tolong dicatat bahwa itu nomor dari BKK. Nanti, insya Allah saya sampaikan ke anak-anak nanti. Barangkali itu dulu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Fahri atas informasinya. Baik Bapak Ibu semuanya, barangkali Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan berkunjung aja ke SMK Negeri 2 Purwokerto. Barangkali secara pendekatan ngobrol kan lebih enak. Kalau secara resmi kayak gini kan mungkin kurang mengena. Silakan kalau memang berminat untuk program ke Jepang, silakan datang dan menemui Bapak Samsul Fahri. Nanti memang itu rencananya mau diprogram oleh pihak sekolahan, karena tadi sudah diutarakan bahwa program ke Jepang adalah program unggulan SMK Negeri 2 Purwokerto, karena tidak setiap SMK membuka program ke Jepang. Oleh karena itu kami sebagai yang dipercaya untuk di WKS Udin, khususnya untuk saya sendiri, insya Allah saya sambil memperkenalkan diri, saya pemain baru Bu, jadi tadi saya minta bantuan pemegang BKK untuk menyampaikan, karena dia yang tahu persis duduk permasalahannya. Tapi dengan saya insya Allah nanti ada hubungan yang baik antara WKS Udin dengan pihak BKK untuk mengordinir
semua yang diinginkan oleh Bapak orang tua wali murid, yaitu putranya kalau yang mau kuliah bisa kuliah, yang mau kerja bisa kerja, yang mau wirausaha nanti dibantu bagaimana cara-cara berwirausaha. Saya kira